Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Presiden Joko Widodo menegaskan menghargai keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam. Usai melakukan kunjungan kerja di Klaten, Jawa Tengah, Presiden Jokowi bilang keputusan untuk mundur sebagai menteri adalah hak dan akan menghargai keputusan Mahfud MD. Presiden Jokowi juga menepis isu keretakan kabinet dan menegaskan menterinya solid. Mana Pak Mahfud MD? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet terima kasih Pak. Sangat solid. Ya. Pernyataan Mahfud MD mundur dari Kabinet Jokowi disampaikan setelah berkampanye bersama Yeni Wahid di Lampung. Mahfud bilang sudah berdiskusi dengan Capres Ganjar Pranowo terkait keputusannya untuk mundur dari Kabinet Jokowi. Mahfud MD memastikan akan menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dan berpamitan langsung dengan Jokowi setelah mendapat kepastian waktu untuk bertemu Presiden. Saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden. Untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memastikan mundur dari Kabinet Jokowi Maruf 2 pekan sebelum pemungutan suara. Tak hanya Mahfud, Menteri dari PDI Perjuangan Tri Risma Harini pun disebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto merasa tak nyaman di kabinet. Lalu seperti apa dampak dari mundurnya Mahfud hingga isu ketidaknyamanan beberapa menteri di kabinet? Usai Jokowi beri pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye. Kita perbincangkan dengan narasumber yang sudah bergabung di Kompas Petang. Sudah ada Sekjen Partai Bulan Bintang yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Pak Afrian Syahnur dan juga politisi PDI Perjuangan Bung Andreas Hugo Parera serta pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Bang Ray Rangkuti. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Makasih ya. Halo, makasih. Iya. Saya ingin melihat perspektif dari adanya isu ketidaknyamanan di kabinet Presiden Jokowi. Menurut Bung Andre seperti apa? Putus-putus. Ya, kalau soal ketidaknyamanan, saya kira mestinya Anda tanya ke Pak Jokowi sendiri. Tapi Pak Jokowi kan bilang solid-solid aja gitu. Cuma ya suasana atmosfer kebatinan ya mesti orang yang ada di dalam kabinet itu yang lebih tahu gitu kan. Tapi yang berkaitan dengan mundurnya Pak Mahfud ini kan baik dan saya kira ini yang ya Pak Mahfud memberikan contoh keteladanan bahwa ya sebagai calon wakil presiden, orang yang terlibat di dalam proses pemilu ini, pilpres ini. Untuk tidak terjadi konflik of interest, konflik kepentingan dengan jabatan yang diembannya, saya kira dengan mundurnya Pak Mahfud ini akan lebih baik gitu, dan ini menjadi teladan contoh bagi yang lain gitu. Jika ini menjadi teladan dan contoh menurut Anda, apakah dengan mundurnya Mahfud MD ini bisa menjadi gerbong mundurnya menteri-menteri yang berasal dari PDI Perjuangan? Saya kira bukan cuma menteri yang berasal dari PDI Perjuangan ya, menteri lain yang juga terlibat di dalam urusan pemilihan presiden ini juga seharusnya menyadari itu gitu. Karena yang kita lihat bagaimana apa yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara, kemudian juga ya di situ ada konflik-konflik kepentingan di situ. Nah, saya kira itu akan lebih memastikan bahwa
proses pemilihan presiden maupun pileg ini juga bisa berjalan dengan secara lebih fair, lebih netral, dan itu yang kita harapkan gitu. Pak Afriansyah, kalau Presiden menyebut solid, tapi memang ada isu ataupun sinyal-sinyal sejumlah menteri akan mundur, bagaimana Anda menjawab ini? Ya, menurut saya secara pribadi ya, saya juga sekarang kan di kabinet sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ya. Dan juga menjadi Wakil Ketua Tim Nasional TKN dari Indonesia Maju Prabowo Gibran. Nah, kalau saya secara pribadi dan kelembagaan, ya dengan berada di kabinetnya Pak Jokowi, ya nyaman-nyaman aja. Yang jelas, ini kan ada bahasa tidak nyaman. Ada bahasa mungkin tidak enak dengan Pak Jokowi yang kebetulan juga Mas Gibran maju sebagai wapres, ya kan? Nah, menurut saya, teman-teman yang merasa tidak nyaman atau tidak enak hati dengan Presiden Jokowi, ya mundur aja, ya kan? Kalau kami dalam undang-undang bisa mundur, bisa cuti, ya. Yang jelas seperti apa yang disampaikan Pak Andreas tadi, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, saya sampai detik ini, alhamdulillah, kampanye tidak pernah waktu kerja. Kalau waktu kerja kita cuti. Contoh. Pak Afriansyah, jika Anda begitu memudahkan, Berapa Pak Afriansyah, hari yang lalu saya ke Taiwan dan Hong Kong. Ya. Pak Afriansyah, jika Anda begitu, Halo, Mbak. Gimana, Mbak? Ya, Terputus. jika Anda begitu memudahkan ataupun bagi yang tidak nyaman mempersilahkan untuk mundur, Anda tidak khawatir stabilitas kabinet Jokowi akan terganggu? Pak, ini bukan soal stabilitas politik yang terjadi di tubuhnya Pak Jokowi, tapi ini soal politik di internal masing-masing. Kebetulan paslon 01, 02, 03 ada masing-masing yang berada di kabinetnya Pak Jokowi. Nah, sebagai orang yang membantu presiden, tentunya mereka punya pekeuh, artinya punya perasaan tidak enak dengan presiden. Kita ini pembantu presiden, tapi kita tidak berpihak kepada presiden. Nah, ini yang harus mundur, menurut saya, ya. Jadi apa yang disampaikan Bang Andreas tadi, silahkan, jangan framing aja. Sampai sekarang kan Pak Mahfud masih bawa itu surat kemana-mana. Kalau saya contohlah seperti Pak Syahrul Yassin Limpo yang menyerahkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara, kemudian diatur waktu, mereka ketemu. Nah, ini yang lebih elegan daripada bawa surat kemana-mana. Oke. Kalau bawa surat kemana-mana, ibarat surat cinta, Mbak, kita belum menyampaikan cinta kepada yang bersangkutan dan belum menerima surat, itu kan juga bohong namanya. Ya, karena dikabarkan ingin menyerahkannya langsung kepada presiden. Ditahan dulu sampai di situ. Resminya itu kan Bung Andre, presiden mengambil sikap kan begitu. Oke. Bung Andre, gimana Anda menjawab ini? Jika tidak nyaman, silakan mundur aja. Mungkin ini diarahkan untuk Menteri Tri Risma. Ya, soal kenyamanan dan ketidaknyamanan ini kan bukan hanya soal bukan hanya soal bahwa dia ada dalam konteks ya sebagai pembantu presiden, kemudian ada anaknya presiden di situ gitu, kemudian merasa tidak nyaman, bukan soal itu gitu, tapi soal bagaimana dengan posisinya itu dia tidak menggunakan fasilitas negara dan menjadi contoh di dalam proses pelaksanaan pemilihan presiden. Ini kan bukan ya soal ada di dalam posisi kabinet dan ada di dalam proses pemerintahan, ini kan bukan urusan keluarga gitu, bukan urusan ini menjadi aset keluarga yang kemudian karena kita tidak sejalan dengan yang punya yang memimpin kabinet ini, kemudian dengan demikian kita merasa tidak nyaman dan mundur. Tapi ini urusannya adalah urusan bagaimana pertanggungjawaban publik kita terhadap ya proses pemilu yang berlangsung. Saya kira itu yang lebih penting dan itu yang diharapkan rakyat. Ya, Bang Rey, kalau Anda melihat ini seperti apa? Ada menteri yang mundur, ada isu yang tidak nyaman. Perspektif Anda terhadap fragmentasi di kabinet Jokowi? Ini bukan lagi sekadar gerakan elektoral, tapi ini sudah menuju ke gerakan politik gitu.
Jadi ini bukan sekedar kepentingan menang kalah di dalam pemilu, tetapi ini sudah mulai menuju ke arah kepercayaan dan tidak percaya pada presiden gitu. Yang sekarang dimulai oleh Pak Mahfud, nanti mungkin diikuti oleh menteri-menteri dari PDI Perjuangan ya. Lalu setelah itu mungkin menteri-menteri non partai politik yang besar kemungkinannya ya pasca Pilpres ya mereka akan memperlihatkan sikap politik mereka gitu. Nah, kalau sampai 7-8 anggota kabinet mundur ya dari apa namanya itu jabatan mereka sebagai menteri gitu ya. Nah, ini nggak bisa dimaknai lagi sebagai urusan elektoral, ini urusan politik. Udah meningkat kepada ketidakpercayaan yang cukup kuat kepada kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, kenapa ketidakpercayaan itu muncul gitu ya, yang dibahasakan oleh PDI dan siapa dan lainnya dengan rasa tidak nyaman, ya karena mungkin mereka melihat bahwa presiden sekarang sedang tidak lagi mengelola bangsa dan negara secara menyeluruh gitu. Beliau lebih disebutkan urusan bagaimana memenangkan keluarganya di dalam Pilpres ini, ya kan 1 minggu hampir di Jawa Tengah, ya bolak-balik di situ aja, kan aneh juga tuh presiden itu, yang apa namanya umumnya tugasnya hanya untuk memberi bansos gitu. Habis itu makan bakso dengan salah satu menteri, ya kan menyempatkan diri main sepak bola dengan anaknya gitu. Jadi kan orang jadi melihat ini menteri, ini presiden sedang ngurus kita atau sebetulnya ngurus keluarganya aja gitu loh. Nah ini yang saya maknai sebagai pengertian ini nggak nyaman. Sehingga ya tadi misalnya ya kan Pak Mahfud mau menyerahkan surat pun harus nunggu dulu jadwalnya kapan gitu. Jadwalnya di Jawa Tengah gitu ya. Mungkin menteri-menteri lain juga merasakan yang sama, mau ketemu dengan presiden kesulitan ya mengatur waktunya karena presiden banyak ya keliling bagi-bagi bansos gitu. Jadi ada perasaan loh kan kalau kita ini kan kerjasama dengan Pak Jokowi dalam konteks mengelola bangsa dan negara, bukan dalam konteks ya kepentingan mengurus keluarganya gitu loh kira-kira kan. Nah mungkin perasaan itulah yang diterjemahkan tadi dengan tidak nyaman itu yang memungkinkan mereka ya menyatakan akan keluar ya. Jadi ada yang saya sebut ini melampaui gerakan elektoral, ini sudah menuju ke gerakan politik. Baik, ada ketidakpercayaan terhadap presiden dan juga karena presiden dinilai tidak mengelola bangsa negara, tapi lebih mengelola pemilu yang ada anaknya seperti itu. Kita akan kembali membahasnya selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kami di Kompas Petang dan kita masih akan melanjutkan dialog pada sore hari ini. Pak Afriansyah, bagaimana menjawab soal ketidakpercayaan terhadap Presiden Joko Widodo karena dinilai lebih memperhatikan urusan keluarga, urusan pemilu, tapi bukan roda pemerintahan untuk bangsa dan negara? Salah besar. Justru Presiden saat ini mendapat kepercayaan betul dari rakyat Indonesia. Dan Presiden ini terlalu baik. Kalau saya jadi beliau, kalau memang dituduh saya berpihak kepada salah satu paslon, saya berhentikan. Karena hak prerogatif presiden mengangkat dan memberhentikan pembantu-pembantunya sesuai dengan undang-undang. Kalau saya sebagai menteri tidak nyaman, sikap saya pasti saya mundur. Saya akan menyerahkan surat kepada Mensesnek yang mewakili presiden dan habis itu tentunya saya akan dijadwal untuk bertemu dengan presiden. Jangan surat itu dibawa kemana-mana, ditenteng kemana-mana, di-framing kemana-mana seolah politik terganggu. Apa yang disampaikan Bung Rai itu salah besar. Dan kami meyakini bahwa presiden, berapapun menterinya yang mundur, banyak orang-orang yang akan membantu beliau meneruskan periode sampai dengan Oktober 2024 ini. Dan tentunya sekarang orang yang merasa tidak nyaman itu karena memang bosnya itu sudah berserbangan dengan dia. Jadi nggak enak hati, bukan nggak nyaman, nggak enak hati. Nah ini yang harus disikapi Mbak Cynthia. Jadi tolong jangan memframing seolah-olah tidak nyaman, seolah-olah seperti apa. Ya. Dan ini memang harus teman-teman kabinet ini sadari bahwa kalau memang nggak nyaman ya mundur. Oke Bang Hugo bagaimana Bang Hugo menjawabnya? Kalau tidak nyaman mundur saja, jangan framing. Betul, dan satu orang itu mundur, yang ngantri itu 30 orang, 100 orang. Putra-putra terbaik yang akan membantu Presiden Jokowi. Itu jelas itu. Ya, Mbak Bang Hugo, Cynthia. silakan Bang Hugo tanggapannya. Ya, nanti yang akan terjadi adalah yang berpihak pada keluarga dan yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Karena kalau kita lihat
bagaimana ini kan dipicu oleh apa yang disampaikan oleh Pak Bapak Presiden Hugo, saya sendiri. potong sedikit. Sebentar, Bapak sebentar, Presiden saya itu bicara, saya sedang bicara, Ditahan dulu, Pak Afri. siap. Apa yang dibicarakan oleh Bapak Presiden bahwa ya beliau sendiri boleh berpihak gitu. Sehingga ya ini situasi yang memicu bahwa kalau Presiden berpihak, Presiden berkampanye dan ya termasuk juga ya tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh menteri, dalam hal misalnya Menteri Sosial, Presiden kemana-mana juga bagi-bagi bansos. Ya seperti inilah situasi yang kita lihat dan rakyat melihat itu gitu. Rakyat melihat, jadi nanti akan terjadi ya menteri-menteri yang berpihak pada keluarga dan menteri-menteri yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara untuk menjalankan pemerintahan ini. Dan ini yang sedang diperhatikan oleh oleh rakyat melihat ini gitu, bagaimana apa yang terjadi di dalam persoalan yang bingkai besar dari persoalan yang ada di dalam pemerintahan. Dan Pak Mahfud ya menunjukkan bahwa ya dia mengambil sikap ini karena untuk menunjukkan keteladanan beliau, bahwa beliau punya sikap untuk ya kita berbicara bahwa saya menjadi cawapres pun saya untuk kepentingan proses pemilu dan untuk kepentingan bangsa dan negara ini gitu. Baik. Bukan hanya soal untuk urusan karena keluarga anak ada di situ kemudian kita semua harus berpihak ke sana gitu. Karena Baik, kami tangkap. Dan kemudian karena bapak keluarga dan anaknya semua anaknya jadi calon wakil presiden dan semua harus berpihak ke sana. Ya. Pak Afri, bagaimana menanggapi ini? Karena kan kalau melihat ada beberapa ketidaknyamanan, ada yang mundur, ini kan akan dikhawatirkan ada efek bola salju, ada juga efek domino, dan ini juga bisa berdampak pada rupiah, pada sentimen pasar. Artinya negara lagi yang akan dirugikan. Masih di mute, Pak Afri? Ya, ini yang dilakukan oleh lawan-lawan politik kita. Seolah-olah politik sekarang tidak stabil, seolah-olah kondisi gonjang-ganjing politik pemilu ini membuat suasana tidak nyaman. Itu sengaja di-framing sama mereka-mereka ini. Padahal mereka juga takut mundur, takut kehilangan jabatan. Seperti yang disampaikan Pak Andreas tadi, fasilitas dicabut semua, hak-hak konstitusi yang mereka dapatkan juga dicabut semua. Jadi menurut saya mundurnya Pak Mahfud segera saja, jangan menunggu-nunggu lagi. Karena bagaimanapun siapapun yang mau mundur, insya Allah Presiden akan banyak yang akan membantu. Ya, mungkin orang-orang profesional di luar partai bisa ditarik oleh Pak Jokowi sampai dengan Oktober 2024. Jadi soal stabilitas politik terganggu tidak akan. Saya menjamin bahwa semua akan terkendali dengan baik di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Karena presiden ini adalah presiden rakyat, presiden yang betul-betul bisa mengatasi semua persoalan-persoalan, ya. Apalagi sekarang kalau memang ada pembantu-pembantu beliau yang merasa ya tidak enak hati, merasa tidak nyaman, ya. Itu yang saya sampaikan, mundur aja lah udah, ya. Jangan nunggu-nunggu waktu lagi. Begitu, Mbak Cynthia. Bang Hugo, takut kehilangan jabatan. Apa benar seperti itu? Sebelumnya Pak Mahfud sempat berkomunikasi tidak sih dengan PDIP? Kenapa? Ya di dalam konteks ini tentu Pak Mahfud berbicara juga dengan teman-teman dari di TKN, tentu juga dengan Pak Ganjar dan juga dengan partai-partai pendukungnya gitu. Dan ya situasi inilah kemudian yang menjadi pemicu, terutama ketika Bapak Presiden sendiri menyampaikan bahwa ya beliau berpihak, dan itu kan apa ya sangat jelas dan membuat bukan hanya di kabinet, rakyat pun melihat bahwa ya pemerintahan ini untuk mengurus keluarga atau kita mengurus jalannya proses pemerintahan yang masih ada waktu 1 tahun lagi gitu. Dan itu saya kira yang menjadi perhatian publik selama ini gitu. Dan ya ini proses ini kalau terjadi terus ya saya kira nanti hanya Pak Presiden dengan Pak Afriansyah Nurja yang ada di kabinet tentu. Pak Afri, sebenarnya saat ini hubungan dengan menteri-menteri yang berseberangan, misalnya ada Tri Risma, ada juga Yasona, itu seperti apa di kabinet Jokowi? Baik-baik saja. Contohnya, saya di Kementerian Tenaga Kerja, Ibu Menteri saya dari PKB, dukung 01. Baru beberapa waktu lalu kita cerita bagaimana soal sidang kabinet, biasa-biasa aja, baik-baik aja. Dan Ibu Menteri menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, walaupun berbeda aliran untuk mendukung paslon 01, 02, 03, tapi orang yang berasal dari politisi PKB
beliau yang ditunjuk dan diamanahkan sebagai menteri, ya jalankan tugas secara baik. Tidak ada Baik, Bang Rey. inisiatif beliau mau mundur, nyaman-nyaman aja. Oke, baik Pak Afri, kami tangkap. Bang Rey, sebenarnya seberapa serius sih ketegangan yang saat ini terjadi di antara menteri teknokrat dan juga non-parpol ini? Dan apa konsekuensinya terhadap stabilitas pemerintahan dengan situasi saat ini? Bang Rey, audio masih di mute sepertinya. Ya, soal seberapa besar itu kan terlihat dari isu soal keinginan mereka mundur kan, baik yang dari parpol maupun yang non parpol. Itu artinya kalau sampai orang mau mundur, itu persoalannya udah sangat akut. Sebab kenapa gitu? Sebab di Indonesia ini orang rela kok melakukan apa saja demi kekuasaan gitu. Kan sebagai contoh misalnya ada putusan MK yang dinyatakan cacat secara diambil melalui mekanisme yang cacat secara moral, toh dimanfaatkan juga oleh orang demi kekuasaan gitu. Nah, jadi kalau sampai ada orang yang rela meninggalkan pos kementerian, ya itu artinya ada persoalan yang amat prinsipil yang sama akut di dalamnya yang membuat orang sampai pada kesimpulan untuk mundur gitu. Sebab itu tradisi yang jarang di Indonesia ya, tradisi orang yang mau mundur, bahkan yang kita lihat itu udah kena kasus pun masih bertahan aja di jabatan gitu ya, sampai ada putusan pengadilan yang tetap gitu. Nah itu artinya menunjukkan memang ada sesuatu yang sangat krusial, yang prinsipil, ya, yang orang-orang ini merasa nggak bisa lagi kerjasama dengan presiden dengan cara yang seperti ini. Ya salah satunya yang saya sebutkan tadi, perasaan mungkin ya bahwa mereka sedang tidak lagi bekerja untuk melayani rakyat bersama dengan presiden, tapi ya rasa-rasanya sudah bekerja untuk melayani kepentingan keluarga gitu loh. Oke, lalu akan berpengaruh apa untuk pilpres ataupun pemilu nanti? Itu yang saya sebut ini kayaknya bukan lagi gerakan elektoral ya, jadi ini nggak lagi mempertimbangkan soal kalah menang di dalam pemilu. Saya lihat ini sudah merupakan gerakan politik ya, gerakan politik ini artinya gerakan ketidakpercayaan yang makin meluas kepada kepemimpinan Pak Jokowi yang dilihat bukan lagi sedang bekerja mengelola kepentingan bangsa dan negara, tapi mengelola kepentingan keluarganya gitu. Nah ini bertautan dengan gerakan yang makin membesar di kalangan mahasiswa yang terus-menerus menggelorakan gerakan anti dinasti politik, dan saat yang bersamaan juga mulai mengumpulnya gerakan-gerakan rakyat yang terlihat dari mereka berjejar ya di pinggir jalan ketika Pak Jokowi melalui satu jalan, tidak lagi dengan teriakan yang mengeluh-elukan, tapi sebaliknya memperlihatkan sikap politik yang berbeda dengan Pak Jokowi. Dan saya mengira ya gerakan ini juga telah akan membesar seperti yang sudah terlihat kemarin kan, seorang yang membentangkan spanduk yang menyatakan sikap politik berbeda lalu diamankan oleh aparat keamanan gitu. Jadi dari jalan sekarang sudah mulai spanduk-spanduk ya, boleh jadi lalu akan menggumpal begitu saja gitu. Artinya kelihatan sudah mulai terkumpul tiga kekuatan politik yang mungkin bakal dihadapi oleh Pak Jokowi pasca Pilpres, yaitu kekuatan elit dan partai politik satu segi, kekuatan mahasiswa yang terus bergeliat, dan kekuatan rakyat yang makin membesar untuk menyatakan sikap politik yang berbeda dengan Pak Jokowi. Gitu. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu nih Bung Aprisiansa, beliau di kantor apa di mana nih Bung Aprisiansa? Saya jawab boleh Bu Cynthia? Silakan singkat saja, waktu kita sudah habis. Pak Ray, karena sudah lepas jam kantor, ya, sekarang sudah jam 16 lebih, saya sekarang berada di kantor Partai Bulan Bintang. Jadi setelah lepas kantor, ya saya sudah sampaikan, saya lepas dinas dan saya pun tidak memakai aparat negara. Saya pakai mobil pribadi. Ya, Bung Ray. Bagus. Gitu. Iya dong. Aktivis kita Bung Ray. Kita ini tahu bagaimana penempatan ya. Baik. Nah, jadi Bung Ray tahu aja ya situasi kantor. Baik. Saya mau melihat apa yang Bung Ray sampaikan tadi. Goncangan politik ada nggak? Itu saya tantangin itu ya. Baik. Terima kasih atas perspektifnya sore hari ini Pak Afriansyah, Sekjen PBB yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan juga Bung Ray Rangkuti serta Bung Andreas Hugo Pereira sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.